wa mashrabuhu min haram, minumannya dari yang haram, wa malbasuhu, pakaiannya juga dari yang haram, kendaraannya juga dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, itu sudah mendarah daging tubuhnya dari yang haram, fa anna yustajabulah, bagaimana Allah mau kabulkan doa sang hamba tersebut. Kemudian Bapak sekalian, pentingnya kajian muamalat, karena ternyata amalan kita itu sangat berpengaruh atau sangat terpengaruh dengan harta yang kita dapatkan. Ambil contoh apa? Berangkat haji dengan harta yang haram. Ketika kita mengucapkan talbiyah, itu Allah Maha mendengar, Allah membalas. Ketika kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, aku menyahut seruanmu ya Allah, aku menyahut seruanmu ya Allah. Kalau harta yang kita dapatkan untuk berangkat haji itu dari yang halal, Allah akan menjawab juga labbaika wa sa'daik, aku juga menyahut seruanmu, bahagia untukmu wahai hambaku. Tapi kalau seandainya berangkat haji dari harta yang haram, khianat amanah, atau mempergunakan harta orang lain untuk haji dia, ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, Allah menyahut la labbaik wala sa'daik, Allah enggak akan menyahut seruan kita. Silaturahmi, kalau dari harta yang haram, Allah enggak terima. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, Allah itu baik, enggak terima melainkan yang baik-baik. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang yang bermusafir. Orang musafir itu kan mustajab doanya. Ini musafirnya itu sampai asy'ath aghbar, rambutnya usung, ya, rambutnya itu sampai penuh dengan debu, pakaiannya juga begitu, aghbar. Wa madda yadayhi ila sama', berdoa dia menengadahkan kedua telapak tangannya. Orang musafir mustajab doa, orang yang berdoa menengadahkan kedua telapak tangannya, itu juga Allah malu untuk tidak menerima doa dari sang hamba. Innallaha hayyun karimun, Allah itu pemalu dan Allah itu sangat dermawan. Sangat malu kalau ada hambanya mengangkat kedua telapak tangannya meminta Allah kembalikan tangannya dalam kondisi kosong, maksudnya Allah enggak mempedulikan. Itu Allah sangat malu. Tapi tahukah kita, ini orang ini diceritakan oleh Nabi, asy'ath aghbar wa madda yadayhi ila sama'. Kemudian dia katakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa, ya Allah anugerahkan saya ini, ya Allah hindarkan saya dari ini, ya Allah lepaskan saya dari ini. Berdoa dia. Tapi yang menjadi masalah apa? Wa mat'amuhu min haram, makanannya dari yang haram. Wa mashrabuhu min haram, minumannya dari yang haram. Wa malbasuhu, pakaiannya juga dari yang haram, kendaraannya juga dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, itu sudah mendarah daging tubuhnya dari yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana Allah mau kabulkan doa sang hamba tersebut. Jadi penting ibadah, penting juga harta yang kita gunakan. Makanya talabul halali fariidatun, mencari yang halal itu wajib. Mencari yang halal itu wajib. Para ulama juga mengumpamakan orang yang beribadah tapi tidak mempedulikan dari mana yang dia makan. Itu sama seperti orang yang membangun bangunan di tepi pantai. Bangunannya itu ibadah, ibadah yang dia bangun. Berada di tepi pantai, baru dia bangun, dia taruh batu bata, taruh semen, baru 3 baris, 5 baris, tiba-tiba datang ombak menerjang bangunan tersebut, buam, hancur. Bangun lagi, semennya lagi, batu batanya lagi, kemudian datang ombak lagi menerjang bangunan tersebut, hancur lagi. Bangunan itu amalan kita, ombak tersebut adalah makanan yang haram. Jadi pada hari kiamat nanti, mana ya Rabb ibadah yang saya lakukan ini, yang saya bantu orang dulu, yang saya salat fardu kifayah dulu, mengurus jenazah, itu kan pahalanya besar, qirat seperti gunung Uhud. Mana? Sudah habis dimakan dengan harta yang kamu dapatkan dengan cara yang haram.
Kemudian sidang hadirat kita masuk ke dalam kajian berikutnya, pandangan Islam terhadap kajian muamalat. Sebenarnya Islam itu tidak membawa yang baru dalam muamalat. Dalam arti Islam itu bukan yang mencetuskan bentuk-bentuk muamalah jual beli, udah ada. Sewa menyewa sebelum datang Islam sudah ada. Termasuk juga misalnya mudharabah, itu akad Islam, akad Islami, bukan akad Islam. Karena bukan Islam yang mendatangkan transaksi mudharabah. Jadi kebanyakan manusia dulu yang bentuk, Islam yang menimbang, yang menilai. Makanya kalau seandainya kita berhasil mencetuskan akad-akad baru, ya nggak masalah, yang penting sesuai dengan Islam. Ada MLM, ada berbagai macam bentuk lah ya. Jadi Islam itu bukan yang mengarahkan begini akadnya begini, sehingga terbatas. Transaksi keuangan Islam hanya boleh dalam bentuk akad ini. Islam tidak membatasi. Islam hanya memberikan rambu. Seperti pakaian misalnya. Apakah pakaian dalam Islam itu terbatas? Jubah, koko? Enggak. Islam itu memberikan kebebasan kita memakai pakaian. Yang penting jangan nampak aurat, jangan ketat, jangan transparan, jangan menyerupai laki-laki dengan perempuan, perempuan menyerupai dengan laki-laki, jangan menyerupai dengan pakaian-pakaian khusus yang digunakan oleh orang-orang yang merupakan ciri khas dari agama non-Islam. Itu yang diatur dalam Islam. Jadi mau pakai peci putih, peci warna lain, pecinya bentuk peci orang Indonesia atau peci Pakistan atau peci apapun, nggak masalah. Karena Islam tidak menyuruh kita memakai pakaian tertentu, tapi Islam itu mengatur kalau pakai pakaian begini. Ya, jadi begitu juga dalam fikih muamalat. Jadi ketika Islam datang, bentuk muamalah sudah ada. Khadijah terkenal sebagai pedagang yang sangat handal. Khadijah yang banyak menginvestasikan harta, memperkerjakan kaum laki-laki dengan sistem mudharabah. Jadi Nabi ketika bekerja bersama atau bermitra dengan Khadijah, itu akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Itu Nabi masih berusia 20-an tahun sampai usia 25 tahun. Hebat kali Nabi kan? Usia 20 tahun udah luar biasa. 25 tahun itu membawa, kalau kita sekarang itu mungkin sudah investasi dengan harta yang mencapai miliaran rupiah. Itu Nabi di usia 20-an tahun. Kita mungkin 30-an tahun baru berani, atau 40-an tahun, atau mungkin nggak pernah sama sekali ya. Begitu juga ada As-Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi radhiyallahu anhu. Sa'ib ini termasuk orang yang masuk ke dalam Islam, masuknya terlambat di tahun 8 Hijriah. Berarti Nabi sudah lebih kurang 21 tahun menjadi seorang Nabi dan seorang Rasul, menyampaikan Islam. Sa'ib di usia setelah 21 tahun Nabi mengiklankan dirinya sebagai Nabi dan Rasul, baru dia mau masuk dalam Islam, yaitu di Fathu Makkah. Ceritanya bagaimana? Nabi berangkat dari Madinah ke Mekah, bertemu dengan As-Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. As-Sa'ib itu dia masih teringat bagaimana Nabi Muhammad ketika muda dulu bermitra bisnis dengan dia. Jadi Sa'ib masih terkesan bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sa'ib mengatakan, "Kunta syariki fil jahiliyah." Wahai Muhammad, dulu engkau itu mitra saya bisnis di masa jahiliyah. Fa ni'mas syarik, sungguh engkau sebaik-baik mitra bisnis saya. Enggak pernah ada orang yang hebat bermitra dengan saya sehebat engkau. Kunta la tumari, engkau tidak pernah berdebat dengan saya. Wala tudari, enggak pernah mengajari saya. Masya Allah.
Begitu hebat ya akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi. Bagaimana? Mau kamu bagaimana? Saya mau untungnya segini, boleh ya. Boleh. Jadi pokoknya Rasulullah SAW itu sangat luar biasa ketika bermitra bisnis dengan As-Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Yang teringat oleh Sa'ib apa? Ini Muhammad ini, kalau saya berinteraksi dengan dia, kalau saya bermitra dengan dia, pasti untung saya. Selalu menguntungkan saya. Nabi Muhammad bukannya nggak ada untung, ada juga untung ya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menawarkan Islam, Sa'ib langsung paham, ini bukan demi kepentingan pribadi dia ini pasti untuk kepentingan saya, untuk kepentingan umat manusia. Ya. Banyak orang sekarang bermitra dari pertama udah tahu kita yang untung dia ya, yang untung dia. Kita kalaupun ada sedikit kali ataupun nggak ada untung sama sekali. Jadi Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita akhlak yang luar biasa. Jadi syirkah itu telah ada, atau musyarakah itu sudah ada dari masa jahiliyah. Begitu juga Nabi SAW ketika datang membawa syariat Islam, itu orang-orang Arab sudah melakukan jual beli al-hasah, sudah melakukan jual beli an-najash, sudah melakukan jual beli al-gharar, sudah melakukan jual beli as-salaf. Sebahagiannya diharamkan, sebahagiannya diikrarkan. Jual beli dibolehkan, tapi jangan riba. Riba diharamkan. Jual beli al-hasah, apa itu jual beli al-hasah? Orang jahiliyah dulu kalau jual beli ada di antara bentuknya itu jual beli dengan peruntungan, untung-untung. Kalau beruntung, untunglah dia. Kalau nggak beruntung, ya sudah, apa boleh buat. Apa itu? Saya jual tanah ini kepada kamu, dari tempat saya berdiri sampai ke batu ini jatuh, saya lempar, harganya sekian ratus dinar misalnya. Oh boleh, karena dilihat ini tanah yang subur. Perkiraannya melihat orang ini badannya kekar, ini pasti lemparannya ini paling kurang 100 meter ini. Lempar batu ternyata sedikit aja, 20 meter ya. Tapi karena sudah terikat dengan janji pertama, ya sudah. Ada kalanya yang melempar itu orang yang mau beli, boleh. Saya mau beli tanah ini dari tempat saya berdiri sampai sejauh batu ini jatuh dengan harga sekian ratus dinar. Setuju? Setuju. Dia yakin lemparannya pasti 100 meter nih, paling kurang 100 meter, kalau bisa 150 meter. Ternyata ketika dia lempar, karena nggak ada pemanasan, keseliu di sini ya. Paling sampai hanya 50 meter, karena sudah terikat dengan janji pertama, sudah. Ini namanya jual beli al-hasah. Datang Rasulullah SAW dengan syariat. Naha Rasulullah SAW an bai'il hasah. Adalah Rasulullah SAW melarang jual beli hasah. Kenapa? Itu jual beli di dalamnya ada al-qimar. Apa itu al-qimar? Ada unsur perjudian. Judi itu bagaimana? Ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Nah, itulah dia judi. Ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Tapi biasanya ruginya lebih banyak daripada untungnya. Tapi kalau sudah memang ini apa namanya, orang malas bekerja, yang teringat sama dia untung aja, walaupun sekali. Ada yang menginformasikan kepada saya, Ustadz, itu ada di kampung saya, itu bisnisnya, kenapa dia tutup bisnisnya? Bangkrut. Kok bisa bangkrut? Kan ramai orang datang ke situ. Mana ada Ustadz, setiap hari chip, ya jual beli chip atau game online itu terus Ustadz. Memang dia pernah untung sekali. Dari 10 kali dia ikut itu judi itu, sekali dia untung. Gara-gara satu untung itu udah hampir habis hartanya, tetap juga. Kenapa? Dia yakin akan datang tuh sekali lagi itu. Dia lakukan lagi sampai akhirnya nggak ada sama sekali lagi hartanya. Dari sebelumnya buka kedai barang kelontong, sampai akhirnya jualan kopi Ustaz. Kafe sekarang udah maju-maju, ini jualan kopi kampung ya. Kopi tarik, nggak tertarik orang. Jadi maksud sekalian,
Islam datang melarang jual beli al-haussah karena di dalamnya ada perjudian. Begitu juga an-najash, al-gharar dan seterusnya. Baik. Kemudian Islam mengatur muamalat dengan berbagai kaedah komprehensif. Pentingnya ridha dan sukarela. Perlu ada sukarela, ridha. Perlu menepati janji. Ternyata menepati transaksi itu bagian daripada keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Buka surat Al-Maidah ayat yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji kalian. Ya, tepati janji. Kemudian Islam datang mengatur muamalat, melarang riba, melarang perjudian, melarang zalim, kemestian menegakkan keadilan dan seterusnya.